Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship, bersyukur pagi ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama, yang saya bawakan dengan judul Private Moment. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa atau saat ini kita butuh private moment?
yaitu di mana kita memang butuh waktu sendiri, baik itu adalah waktu untuk healing, yaitu di mana kita pergi dari kesibukan kita dan kita merefresh seluruh pikiran kita. Atau mungkin ini adalah waktu di mana kita memang butuh mengasingkan diri karena ada hal-hal yang harus kita pikirkan, ada hal-hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa private moment ini adalah waktu yang sangat penting buat kita semua. Menurut pengalaman saya pribadi bahwa seringkali ketika saya dan istri pergi berdua, kami keluar dari kesibukan kami sehari-hari. Malah ada hal-hal baru, ide-ide baru, bahkan inspirasi-inspirasi baru yang kita berdua perbincangkan. Baik itu yang mungkin berguna untuk pekerjaan, pelayanan, dan untuk masa depan kami berdua. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan juga ingin dalam kehidupan rohani kita itu memberikan satu hal yang baru, yang merefresh kehidupan kita. Dan seringkali kita itu terlalu sibuk dengan segala apa yang kita lakukan. Dan pada akhirnya memang Tuhan seakan-akan juga mengizinkan terjadinya masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan itu yang kadang memaksa kita akhirnya keluar dari kesibukan kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu juga mau memberikan hal-hal yang baru yang ingin Tuhan lakukan lebih dalam kehidupan kita. Dan inilah mungkin yang sedang kita alami saat ini. Kita mungkin ada di dalam masalah yang membuat kita akhirnya mengasingkan diri atau kita merasa sendiri saat ini. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita mau melihat pagi hari ini, yaitu di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita mungkin saat ini sedang butuh private moment atau dalam keadaan yang merasa memang sendiri, karena disinilah mungkin Tuhan mau untuk dekat kepada kita. Oleh sebab itu pagi ini kita mau juga melihat, belajar dari kehidupan Musa, di mana Musa adalah pada waktu hidupnya dia juga diizinkan untuk mengalami private moment, atau boleh yang saya katakan desert moment dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam Kisah 7 ayat 23, 29 sampai 30. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini adalah kisah perjalanan Musa yang dimana dia sebagai anak Firaun, lalu dia harus melarikan diri ke tanah Midian, dan pada akhirnya di tanah Midianlah Musa bertemu dengan Tuhan untuk melanjutkan misi dalam kehidupannya. Tapi kita lupa melihat bahwa ketika Musa memang diizinkan, dia seakan-akan memang mengasingkan diri di tanah Midian. Karena itu seakan-akan memang juga kesalahan Musa ketika dia berani membunuh orang Mesir. Disinilah justru Tuhan sedang memproses kehidupan Musa. Yaitu untuk apa? Kita akan melihat, yaitu yang pertama adalah supaya Musa diubah menjadi orang yang rendah hati. Kita harus tahu bahwa Mesir pada waktu itu adalah negara atau tempat yang sangat superpower. Dan Musa mendapat keuntungan dia menjadi anak angkat pada waktu itu. Dan pastinya Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik karena Mesir adalah negara yang terbaik pada waktu itu. Nah, disinilah yang mungkin juga menjadi akar dari Musa. Dia merasa percaya diri, dia merasa dirinya mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya sendiri, sehingga akhirnya dia berani membunuh orang Mesir untuk membela orang Israel. Dan memang akhirnya dia justru tindakannya ini hal yang tidak sesuai ekspektasinya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah justru Tuhan juga sedang mengubahkan hidup Musa. Karena Musa yang mungkin tadinya adalah orang yang dia percaya dengan dirinya sendiri, merasa dirinya bisa, Tuhan mau mengubahkan Musa menjadi orang yang justru rendah hati. Atau boleh saya katakan di dalam Bilangan 12 ayat 3, yaitu dia menjadi orang yang paling lembut hatinya. Inilah yang Tuhan ingin proses dalam kehidupan Musa. Mengapa? Karena selanjutnya Tuhan juga akan memberikan hal yang baru, yaitu untuk memimpin orang Israel dengan keadaan mereka yang sangat bebal. Dan Tuhan butuh pemimpin yang lemah lembut. Inilah Bapak Ibu Saudara yang seringkali kita juga lupa bahwa ketika kita ada di dalam momen desert atau private moment yang dialami, yang kita sedang alami, mungkin kita karena kegagalan kita harus melewati konsekuensi kita menyendiri. Disinilah justru kita harus sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu hal yang lebih baik. Ingat Bapak Ibu Saudara, Ayub pun berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita sedang diuji oleh Tuhan, dan di dalam private moment inilah, lewat kegagalan kita, lewat hal apapun, Tuhan akan menimbulkan kita menjadi pribadi yang berpribadi emas. Dan yang kedua, Musa juga dipersiapkan untuk memimpin Israel. Inilah yang tadi saya juga sudah katakan, bahwa Musa sedang dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu ketika tadi kita baca, Musa ada di tanah Midian selama 40 tahun. Dan dikatakan bahwa Musa itu berada di padang ketika dia mengembalakan kambing domba. Dan inilah justru yang Tuhan persiapkan untuk Musa nantinya akan memimpin bangsa Israel di padang gurun juga selama 40 tahun. Dan hal ini bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan sedang mempersiapkan Musa agar dia mampu berjalan nanti untuk dia menyesuaikan diri di padang gurun. Dia tahu bagaimana rasanya hidup di padang gurun. Dan inilah yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan Musa. Ingat, semua pemimpin-pemimpin di dalam Alkitab Tuhan juga proses dalam kehidupannya. Baik Daud, dia harus dikejar-kejar Saul terlebih dahulu sebelum jadi raja. Yusuf harus melewati proses 13 tahun. Dia harus ada dalam penjara, dia harus difitnah dan segala macam untuk dia akhirnya menjadi mangku bumi. Semua proses ini adalah untuk membuat mereka menyesuaikan diri sebagai seorang pemimpin nanti. Mungkin hal-hal yang saat ini kita lalui dalam private moment adalah hal yang tidak enak. Tetapi saya percaya itu mungkin adalah momen Tuhan mempersiapkan kita sebagai hal yang kita nanti harus lalui ke depan. Hal yang lebih besar. Dan kita sudah dapat melaluinya. Dan yang terakhir, Tuhan sedang memproses Musa untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Musa adalah orang yang pada awalnya dia berani dengan pikirannya sendiri. Sehingga tadi saya juga katakan, dia sampai berani membunuh orang Mesir. Dia rasa itu adalah pembelaan yang dia dapat lakukan. Tetapi dia tahu bahwa pada akhirnya itu membuahkan hal yang tidak baik. Dan inilah yang Musa sadari, akhirnya dia merasa tidak mampu sampai dia terus menolak Tuhan ketika mengutus dia untuk menyelamatkan Israel. Tetapi disinilah justru yang Tuhan inginkan, bahwa supaya Musa bersandar penuh kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah memang yang dapat memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan apakah hasilnya? Kita dapat melihat Musa pun dapat menyelamatkan bangsa Israel. Dan di dalam Tuhanlah dia memperoleh setiap kekuatannya, keberhasilannya. Dan pagi hari ini, apa yang sedang kita alami? Mungkin kita ada di dalam desert moment, private moment, yang kita mungkin saat ini sendiri, kita mengalami kegagalan, dan kita saat ini harus menyendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, disinilah tempat yang tepat untuk kita mendengar atau kita diproses oleh Tuhan
dan kita akan menjadi pribadi yang timbul seperti emas, dan Tuhan akan pakai kehidupan kita. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mendewasakan kehidupan kami lewat setiap masalah, rintangan. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan akan memproses kehidupan kami di dalam private moment kami. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami untuk menyertai dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk kami melewati kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan kami akhiri menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia.